Masih bersama saya Rahel Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Bangunan sekolah rusak, siswa di Lombok Timur belajar di Huntara. Menyelinap ke toko pakaian, seekor ular piton dievakuasi warga di Mataram. Peresmian jalan oleh Presiden di Lombok Barat diwarnai warga yang berdesakan berebut kaos dan sembako. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan di Mataram pada Rabu malam. Jokowi ditemani Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kedatangan Presiden langsung membuat pengunjung mal heboh karena ingin bersalaman. Usai makan malam, Jokowi menyapa masyarakat yang ingin bersuah foto. Di kedai tersebut, Jokowi dan rombongan memesan gado-gado, nasi goreng, dan teh panas. Gimana dikunjungi Pak Jokowi? Senang sekali sih, euforianya best banget, rame banget di sini. Ini udah sebelumnya udah dikasih tahu Pak Jokowi ya? Kemarin sih katanya kan mau kesini, cuma batal bapak. Tapi tadi mendadak gitu dikasih tahu kita, jadinya kita langsung siap-siap. Ada dampak nggak Mbak terhadap konsumen sendiri saat kedatangan ini? Oh, untuk itu sih nggak ada sih kak. Cuma ya mungkin kan karena tadi dihalangi sama Pas Pampres, jadinya nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk dia. Kedatangan Joko Widodo ke Nusa Tenggara Barat untuk meresmikan Jalan Impres, Bendungan Tius Suntuk, dan Panen Raya Jagung. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Kalau dari ini Tingkat kunjungan wisatawan di Senggigi Kabupaten Lombok Barat menurun usai Lebaran Idul Fitri. Jika sebelumnya tingkat kunjungan mencapai ribuan orang per pekan, kini hanya sekitar 300 orang saja dan didominasi wisatawan domestik. Hal itu berdampak signifikan pada penurunan tingkat hunian hotel hingga 50%. Meski demikian, pelaku wisata mengaku mulai menerima pesanan hotel memasuki musim high season pada bulan Juni dan Juli nanti. 2 bulan tersebut menjadi waktu favorit bagi wisatawan mancanegara untuk berlibur. Lebaran itu sebenarnya agak turun sedikit karena kan memang kegiatan-kegiatan pemerintahan belum aktif ya Pak ya. Apalagi kalau di kami ini kan resort and convention. Jadi setengah resort, setengah convention. Jadi memang kami berharap juga segmen kami ada dari pemerintahan dan sebagainya. Sehingga setelah Lebaran, seminggu pertama kita masih low. Nah, mulai minggu ini forecast kita di bulan Mei onward itu semakin bertambah dan bertambah. Jujur saja di bulan Mei kita sudah cukup tinggi dengan tingkat hunian. Pemda berjanji akan meningkatkan promosi dengan menggandeng travel dan pelaku wisata. Kalau ini kan sudah masuk di high season ya sebenarnya. Nah, jadi kan high season itu dimulai pada bulan Mei sebenarnya itu sudah mulai sampai akhir tahun itu sudah mulai high season sebenarnya. Nah, kita terbantulah. Jadi dengan datangnya kapal pesiar itu mulai dari awal tahun itu kan sudah mulai, kalau awal tahun itu pertengahan awal tahun itu sudah mulai dari mulai low season dia. Nah, jadi low season itu terbantulah kita dengan kapal-kapal pesiar yang datang menuju ke Lombok. Pasang surut kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Barat diharapkan menjadi perhatian pusat agar turut meramaikan event dan promosi wisata di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemuda berinisial RU 23 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor di sejumlah lokasi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Lombok Tengah berdasarkan informasi penadah barang curian. Polisi menyita 3 unit sepeda motor dan kunci T sebagai barang bukti kejahatan.
Tersangka diduga merupakan komplotan spesialis karena mencuri motor di 3 lokasi dalam sehari. Kendaraan tersebut ini mayoritas atau rata-rata memang diparkir di dalam di pekarangan rumah atau di kos-kosan dan menggunakan kunci T berhasil yang kita amankan dari sekian kendaraan. Memang kunci atau leher itu tidak terkunci, tapi dengan serta-merta bisa secara langsung bisa dihidupkan oleh terduga menggunakan kunci T. Yang niat pertama siapa? Tersangka mengaku bertugas sebagai joki saat mencuri motor bersama rekannya yang buron. Kamu tugasmu apa? Nunggu di motor. Nunggu lihat situasi. Ya, jadi joki dah. Oh, kamu jadi joki sama lihat situasi sekitar. Ya. Terus kunci T itu ya? Ya, sama anak kunci. Sama anak kunci itu. Kayak gini. Oh ya. Hitungan berapa menit bisa? Paling lama 3 detik. 3 detik ya langsung. 3 detik paling lama. Ya. Berarti gini caranya ya. Mantap. Masuk ke rumah kuncinya, Langsung diputar. dibuka paksa ya. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Seekor ular piton berukuran 2 meter ditangkap warga karena bersembunyi di sebuah toko pakaian di Pasar Karangsukun, Mataram. Penemuan ular tersebut menghebohkan pemilik toko dan pengunjung pasar. Warga berinisiatif menangkap sendiri ular piton tersebut. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, ular berhasil ditangkap. Warga menduga ular tersebut naik dari sungai di sebelah toko untuk mencari makan. Ada 2 meter tuh ya. Kena gigit nggak Pak tadi? Nggak ada. Ini ular dari mana ya kira-kira? Dari pasar tuh, dari kali. Tumben ya? Sering kali. Ular yang sama? Ya. Atau ularnya beda ini ya? Sama, tapi besar itu. Oh. Ini kira-kira dari mana ya? Ini dari kali. Oh, dari kali. Ya. Induknya ada di sana. Memang sudah sering ya? Kelihatan dah. Enggak dia pasar. Sudah sering ya ular masuk pasar sini? Sering sekali. Oh, gitu. Ular piton tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA untuk dilepas liarkan di habitatnya. Awaludin melaporkan dari kota Mataram.